Halo, selamat siang, Ibu Adinda Arifia. Sebelum itu perkenalkan nama saya Bintang Navarro dari KM 203, Program Studi Komunikasi PJJ. Di sini saya ingin menentukan tugas akhir semester saya untuk teori komunikasi digital. Kemudian saya mengambil judul dan tema sebagai fenomena stalking digital di kalangan mahasiswa, yaitu tentang studi privasi pasif dan aktivitas silent browsing. Jadi latar belakang yang saya ambil yaitu untuk perkembangan teknologi komunikasi yang telah mengubah cara individu mengakses informasi dan mungkin hubungan sosial. Nah, di kalangan mahasiswa ini itu praktik stalking digital atau dalam generasi Z seperti saya juga, ini menjadi fenomena yang sangat umum dan juga sering dilakukan secara diam-diam. Walaupun tidak hanya diam-diam, tapi juga secara terbuka. Nah, aktivitas itu mencerminkan bentuk privasi pasif di mana pengguna menjaga identitas dan keterlibatan mereka dalam mengakses informasi pribadi orang lain melalui platform terbuka. Fenomena ini juga menyebabkan salah satu paradoks, yaitu setiap individu juga berusaha mempertahankan privasi diri, dan di sisi lain mereka juga secara aktif menyusup ke dalam privasi orang lain. Nah, dalam konteks itu saya bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa atau generasi juga memaknai dan mempraktikkan privasi secara digital melalui pendekatan teoritis, khususnya teori manajemen privasi komunikasi yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi komunikasi nonverbal yang digunakan dalam aktivitas silent browsing serta batasan etis yang menyertainya. Dengan tujuan ini, saya berharap penelitian dapat ditujukan untuk mengidentifikasi pola perilaku stalking digital di kalangan mahasiswa, kemudian menganalisis makna privasi pasif dalam praktik silent browsing, dan juga menjelaskan fenomena tersebut melalui perspektif teori manajemen privasi komunikasi itu. Ya. Dan saya sangat berharap penelitian saya itu memberikan manfaat, salah satunya itu secara teoritis. Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman tentang dinamika privasi digital dan relevansi teori komunikasi dalam konteks media sosial. Dan secara praktikal, hasil kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran etis mahasiswa dalam menggunakan media sosial serta mendorong literasi digital yang lebih bertanggung jawab. Dalam penjualan pustaka, stalking digital juga merujuk aktivitas mengamati atau mengikuti informasi pribadi seorang dalam diam-diam. Nah, perilaku ini juga menjadi semakin umum dikarenakan informasi pribadi yang sangat mudah didapatkan secara publik. Kemudian platform memberikan fitur yang memungkinkan pengamatan secara pasif seperti story viewer, likes, dan komentar. Kemudian juga ada pengguna juga dapat mengakses informasi tanpa harus berinteraksi atau meninggalkan jejak. Nah, ini juga lumayan berbahaya karena ini juga sebelumnya menunjukkan bahwa stalking digital sering dilakukan oleh individu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian kecemasan sosial atau kebutuhan untuk tetap berhubung secara tidak langsung, yang telah dilakukan oleh Bapak Toto Kunaga tahun 2011. Silent browsing adalah bentuk perilaku digital di mana seorang mengakses informasi tanpa melakukan tindakan yang terlihat oleh pemilik akun. Nah, ini mencerminkan bentuk privasi pasif di mana pelaku juga menjaga identitas dan keterlibatan untuk tetap tersembunyi tanpa meninggalkan jejak. Kemudian tidak ada interaksi langsung seperti menyukai atau mengomentari. Kemudian adanya tujuan bisa berupa observasi, validasi informasi, atau hanya sekedar rasa penasaran dan ingin tahu. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa privasi bukan hanya soal melindungi diri, tapi juga tentang bagaimana seorang itu mengakses privasi orang lain secara diam-diam. Nah, dalam teori manajemen privasi komunikasi yang dikembangkan oleh Sandra Petronio dan menjelaskan bahwa individu itu bertindak sebagai pengelola privasi yang menetapkan aturan tentang informasi apa saja yang bisa kita bagikan, kemudian siapa saja yang boleh mengaksesnya, lalu tentang bagaimana sih batasan privasi dinegosiasikan ketika terjadi pelanggaran. Nah, dalam konteks stalking digital, teori ini juga digunakan untuk memahami tentang bagaimana individu mengakses informasi orang lain secara pasif. Kemudian, strategi komunikasi nonverbal yang digunakan untuk menjaga privasi dan juga ketegangan antara hak atau informasi dalam etika pengaksesannya. Kemudian untuk boundary, turbulence, dan kontrol privasi. Konsep tambahan dari ini mencakup boundary, turbulence, dan privasi ownership. Yang mana boundary turbulence merupakan ketika aturan privasi terganggu. Misalnya saat informasi bocor atau diakses tanpa izin. Lalu kemudian ada privacy ownership atau hak individu atas informasi yang dimilikinya. Kemudian ada privacy control, kemampuan individu untuk mengatur atau mengakses siapapun yang dapat melihat informasi tersebut. Nah, dalam praktik stalking digital ini, boundary turbulence jadi ketika pelaku itu merasa bersalah atau ketika terkait dari adanya pengamatan diam-diam. Selanjutnya ke bab berikutnya tentang hasil pembahasan ya.
Dan stalking digital di kalangan mahasiswa itu umumnya dilakukan secara pasif dan tidak terdeteksi. Beberapa karakteristiknya utama yang dapat diidentifikasi, seperti contohnya akses informasi publik. Nah, sini mahasiswa memanfaatkan keterbukaan informasi di media sosial untuk mengamati kehidupan orang lain tanpa perlu berinteraksi secara langsung. Nah, kemudian minimnya jejak digital. Aktivitas dilakukan tanpa menyukai, mengomentari, atau mengikuti akun target dapat dilakukan oleh para pelaku tanpa harus melakukan jejak. Kemudian ada motivasi personal. Nah, ini merupakan dorongan atau bentuk alami dari individu untuk stalking. Ini bisa berasal dari rasa penasaran, kecemasan sosial, atau kebutuhan untuk tetap berhubung secara tidak langsung. Fenomena itu menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang observasi sosial yang memungkinkan interaksi satu arah secara diam-diam. Untuk privasi pasif dan silent browsing ini, merujuk pada strategi menjaga identitas dan keterlibatan untuk tetap tersembunyi saat mengakses informasi orang lain dalam praktik silent browsing. Mahasiswa dapat memilih untuk tidak berinteraksi secara langsung demi menjaga citra atau menghindari keterlibatan secara emosional. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan secara sadar, di mana dengan tujuan tertentu, namun tetap berada dalam wilayah abu-abu secara etis. Silent browsing itu menjadi bentuk komunikasi non-verbal yang mencerminkan dinamika privasi digital yang kompleks. Kemudian analisis teoritis. Teori manajemen privasi komunikasi oleh Petronio ini menjelaskan bahwa individu menerapkan aturan privasi berdasarkan pertama, kepemilikan informasi atau siapa yang memiliki hak atas informasi tertentu. Kemudian kedua adalah kontrol akses, di mana siapa yang boleh melihat atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian ada negosiasi batas, bagaimana batas privasi dinegosiasikan saat terjadi pelanggaran. Dan dalam konteks stalking digital, mahasiswa menjadi pengelola privasi yang menetapkan batasan sendiri atas perilaku mengakses informasi orang lain. Fenomena ini menunjukkan adanya boundary turbulence, yaitu gangguan dalam aturan privasi ketika informasi diakses secara diam-diam. Baik secara dimensi etis dan psikologis, stalking digital menimbulkan dilema, dikarenakan apakah adanya mengakses informasi publik tanpa izin merupakan pelanggaran privasi atau apakah perilaku ini berdampak pada kesejahteraan emosional pelaku atau target. Nah, mahasiswa itu cenderung memaknai stalking digital sebagai perilaku yang tidak salah karena selama informasi tersedia secara publik, namun muncul ambivalensi ketika informasi yang diakses itu bersifat sensitif atau pribadi, di mana kita tidak berhak untuk tahu atau untuk mencari tahu. Dan secara implikasi sosial, fenomena stalking digital ini mencerminkan perubahan cara berinteraksi dan juga membangun relasi sosial di era digital ini. Memperluas definisi privasi yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik tetapi juga ruang digital. Dan juga pentingnya literasi etika digital untuk memahami batasan dan tanggung jawab dalam mengakses informasi orang lain. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa saat kita sudah memahami tentang literasi etika digital dalam media sosial, kita mampu mengetahui boundaries apa yang bisa kita set untuk tetap stay di dalam rasa kemanusiaan kita dan tidak menjauh terlalu jauh. Kita lanjut ke bab berikutnya untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya sendiri itu fenomena stalking digital di kalangan mahasiswa merupakan bentuk interaksi sosial pasif yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Nah, melalui praktik ini, mahasiswa itu dapat mengakses informasi pribadi orang lain tanpa keterlibatan secara langsung, menciptakan dinamika privasi yang kompleks dan paradoksal. Nah, analisis menggunakan teori manajemen privasi yang komunikasi itu menunjukkan bahwa yang pertama, mahasiswa itu bertindak sebagai pengelola privasi, baik dalam menjaga identitas diri maupun dalam mengakses informasi orang lain. Kemudian privasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan dinegosiasikan secara diam-diam melalui akses terbuka di media sosial. Terdapat ketegangan etis antara hak atau informasi dan tanggung jawab moral dalam mengaksesnya. Fenomena itu juga mencerminkan perubahan cara individu dalam memahami dan mempraktikkan privasi di era digital yang cair dan terbuka. Saran saya bagi para mahasiswa itu perlu meningkatkan kesadaran etis dalam menggunakan media sosial, terutama terkait perilaku stalking digital, kemudian meningkatkan paham digital dalam mencakup pemahaman tentang batasan-batasan privasi dan dampak psikologis yang dapat diterima oleh korban. Jika untuk institusi pendidikan, disarankan untuk mengintegrasikan isu digital dan etika komunikasi dalam bentuk kurikulum atau kegiatan literasi media. Kemudian kampus juga dapat menyediakan ruang diskusi atau seminar tentang perilaku digital yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, bagi peneliti selanjutnya, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi fenomena itu secara kuantitatif untuk melihat
prevalensi dan pola perilaku secara lebih luas. Tentu kajian lintas budaya juga penting untuk memahami bagaimana norma privasi berbeda di berbagai konteks sosial. Cukup sekian dari saya menutup presentasi atau membahas rangkuman pada hari ini. Terima kasih dan saya berharap hari Anda menyenangkan. See you.